Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K Guru tahun 2021, khususnya untuk tes wawancara. Nah, jadi tes wawancara ini merupakan submateri yang sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena dia juga memiliki nilai ambang batas ataupun passing grade yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelamar. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Untuk tes wawancara yang pertama, ini adalah tanya jawab soal uji kompetensi sosial seorang guru. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial seorang guru? Nah, jawaban yang paling tepat ini adalah kompetensi sosial seorang guru adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, jadi ini dia teman-teman pengertian ataupun maksud dari kompetensi sosial seorang guru, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, sesama guru, orang tua wali murid, dan masyarakat sekitar. Kemudian soal yang nomor 2, apa saja cakupan kompetensi sosial seorang guru? Nah, jawaban yang tepat ini adalah kompetensi sosial seorang guru meliputi yang pertama adalah berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Kemudian yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Kemudian yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dan yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. Nah, jadi ini dia teman-teman 5 cakupan kompetensi sosial seorang guru. Kemudian kita lanjut. Soal yang nomor 3, selain seorang guru dituntut untuk menguasai bidang ilmu yang ditempuhnya, apa tugas penting seorang guru terkait dengan kompetensi sosialnya? Kita lihat jawaban yang tepat. Seorang guru dituntut tidak hanya pandai menguasai bidang ilmu yang ditempuhnya, tapi juga mengajarkan ilmunya kepada siswa-siswinya di sekolah dan juga menerapkannya pada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang madani. Nah, jadi seorang guru selain dituntut untuk pandai menguasai bidang keilmuannya, guru juga dituntut untuk mengajarkan ilmunya kepada siswa-siswinya di sekolah dan juga menerapkannya pada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang beradab. Jadi seperti itu teman-teman untuk jawaban soal yang nomor 3. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatannya? Nah, jawaban yang paling tepat ini adalah untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatan, guru harus memiliki kompetensi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beritikat baik sehingga hal ini bertautan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang nomor 2, pertimbangan sebelum memilih jabatan guru. Kemudian yang ketiga, mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan. Nah, jadi ini dia teman-teman 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, posisi strategis seorang guru tidak hanya bermakna pasif, justru bermakna aktif progresif. Apa maksud dari aktif progresif tersebut? Nah, jawaban yang tepat adalah posisi strategis seorang guru tidak hanya bermakna pasif, justru harus bermakna aktif progresif, yang artinya
guru harus bergerak memberdayakan masyarakat menuju kualitas hidup yang baik dan sempurna atau perfect di segala aspek kehidupan, khususnya pengetahuan moralitas, sosial, budaya, dan ekonomi kerakyatan. Nah, jadi ini dia teman-teman maksud dari aktif progresif seorang guru. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang keenam, apa saja peran penting guru di tengah masyarakat? Nah, jawaban yang tepat ini adalah guru memiliki beberapa peran penting di tengah masyarakat, antara lain yang pertama yaitu pendidik, kemudian yang kedua penggerak potensi, kemudian yang ketiga pengatur irama, kemudian yang keempat penengah konflik, kemudian yang kelima adalah pemimpin kultural. Nah, jadi ini dia teman-teman 5 peran penting guru di tengah masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tanya jawab soal uji kompetensi kepribadian seorang guru. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian seorang guru? Nah, jawaban yang tepat adalah kompetensi kepribadian seorang guru adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Nah, jadi itu dia teman, penjelasan dari kompetensi kepribadian seorang guru. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja karakteristik kepribadian seorang yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya? Nah, jawaban yang tepat ini adalah karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja cakupan kompetensi kepribadian guru? Kita lihat jawaban yang tepat. Kompetensi kepribadian guru mencakup sikap atau attitude, nilai-nilai atau value, kepribadian personality sebagai elemen perilaku dalam kaitannya dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan serta legalitas kewenangan mengajar. Nah, jadi ini dia teman-teman cakupan kompetensi kepribadian guru, yaitu sikap, nilai-nilai, dan kepribadian. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa fungsi kompetensi kepribadian guru? Nah, jawaban yang tepat adalah fungsi kompetensi kepribadian guru adalah memberikan bimbingan dan suri teladan secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motif belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didik. Nah, jadi ini dia teman-teman fungsi dari kompetensi kepribadian guru. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sebutkan 3 cerminan pribadi yang harus dimiliki seorang guru untuk meningkatkan kompetensi kepribadiannya. Jawaban yang tepat adalah untuk meningkatkan kompetensi, guru dituntut untuk menatap dirinya dan memahami konsep dirinya. Seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya sendiri. Bila ia berkaca, ia akan melihat bukan satu pribadi, tetapi ada 3 pribadi, yaitu yang pertama adalah saya dengan konsep diri saya. Kemudian yang kedua, saya dengan ide saya. Kemudian yang ketiga, saya dengan realita diri saya. Nah, jadi ini dia teman-teman 3 cerminan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan kompetensi kepribadiannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru? Nah, jawaban yang tepat adalah guru sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan sejalan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam hal ini, guru mesti beragama dan taat dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian yang kedua, guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, perlu dikembangkan rasa percaya pada diri sendiri dan tanggung jawab bahwa ia memiliki potensi yang besar dalam bidang keguruan dan mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga, guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam keunikan dari peserta didik dan masyarakatnya. Maka guru perlu untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ditemuinya dalam berinteraksi dengan peserta didik maupun masyarakat. Kemudian yang nomor 4,
Guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan budaya berpikir kritis di masyarakat, saling menerima dalam perbedaan pendapat, dan menyepakatinya untuk mencapai tujuan bersama. Maka dituntut seorang untuk bersikap demokratis dalam menyampaikan dan menerima gagasan-gagasan mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya, sehingga guru menjadi terbuka dan tidak menutup diri dari hal-hal yang berada di luar dirinya. Kemudian yang kelima, guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan baik dalam bidang profesinya maupun dalam spesialisnya. Nah, jadi itu dia teman-teman 5 kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.